Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 50 akan mempresentasikan terkait penugasan ACC paham program pada modul 3 dengan materi web statis dengan software Django. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Ibnu Bagus Pratama dengan NIM D600 2074 dan rekan saya Ariska Horunisa dengan NIM D600-200-040. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Web statis. Web statis merupakan sebuah website yang isi tampilan halamannya yang berupa informasi dan kontennya tidak dapat diubah secara langsung, melainkan harus mengubah melalui skrip pemrograman yang telah dikerjakan sebelumnya. Web statis tidak menggunakan database. Kemudian web statis juga menggunakan bahasa pemrograman berupa HTML. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan web statis. Ke kelebihan web statis. Yang pertama, memudahkan pemrogram untuk membuat halaman statis. Yang kedua, memiliki kemudahan dalam mengakses web browser tanpa melalui aplikasi server. Yang ketiga, memiliki tingkat keamanan yang cukup aman. Yang keempat, lebih mudah bagi web development dalam menggunakan bahasa pemrograman HTML. Kemudian kekurangan dari web statis sendiri, yang pertama, pada tampilannya kurang menarik. Kemudian yang kedua, isi kontennya tidak dapat diubah oleh user atau pengguna. Yang ketiga, memiliki keterbatasan dalam berinteraksi seperti mengubah, menambahkan, dan menghapus. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan database. Dan yang terakhir, tidak menggunakan pemrograman PHP di server. Mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan. Materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur MVC pada Django. MVC sendiri merupakan singkatan dari model, view, dan controller, yaitu sebuah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, model. Model digunakan untuk mengelola informasi dan memberitahu pengamat ketika ada perubahan informasi, dan bertugas untuk mengatur, menyiapkan, dan memanipulasi serta mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller. Yang kedua yaitu view. View bertanggung jawab untuk pemetaan grafis ke sebuah perangkat serta untuk menyajikan informasi yang mudah dimengerti kepada user sesuai dengan instruksi dari controller. Bagian yang ketiga yaitu controller. Fungsinya yaitu menerima input dari pengguna dan menginstruksikan model dan view untuk melakukan aksi berdasarkan masukan tersebut, sehingga controller bertanggung jawab untuk pemetaan aksi pengguna akhir terhadap respon aplikasi. Kami dari kelompok 50 akan mempresentasikan halaman website yang telah kami buat pada modul 3 sebelumnya. Oke, langsung saja kita beralih ke halaman websitenya. Baiklah, di sini sudah terlihat tampilan dari halaman website yang telah kami buat. Kami memilih perusahaan PT Hensin Indonesia, ABC Indonesia. Dan baik, saya mulai untuk menjelaskan halaman utama. Halaman utama di sini memiliki 3 menu shortcut, yaitu pada bagian bottom di bagian atas terdapat Home, About, dan Contact Us. Kemudian pada tampilan halaman utama terdapat ucapan Welcome to PT Hensin ABC Indonesia,
dan ada tombol shortcut yaitu tombol Explore As. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat logo dan alamat serta informasi. Kemudian di bagian bottom bawah ada copyright dari kelompok 50 beserta NIM dari masing-masing kami. Kemudian kita lanjut ke halaman Explore As. Ya, pada bagian halaman Explore As ini terdapat sedikit informasi terkait pencapaian serta sejarah singkat tentang PT Hensin ABC Indonesia. Dan sama di bagian bawah ada informasi singkat tentang alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian bisa dilanjutkan ke halaman berikutnya oleh rekan saya. Silakan. Saya ambil alih. Kemudian shortcut yang kedua terdapat halaman about, di mana halaman about di sini merupakan tampilan halaman tentang isi dari web ini. Kemudian yang pertama terdapat daftar produk. Daftar produk di sini terdapat gambar dan keterangan dari produk, dan di sini kita ambil 12 macam produk dari perusahaan tersebut. Tampilannya seperti ini. Lalu yang kedua, di about terdapat data perusahaan, di mana data perusahaan ini berisi mengenai data dari perusahaan. Contohnya seperti yang pertama terdapat nama produk, kemudian harga produk, tujuan ekspor dan masa kadaluarsa, dan di mana kita ambil dari daftar produk yang sebelumnya. Kemudian kita beralih ke kontak us. Pada kontak us di sini merupakan tampilan untuk pengunjung web untuk beri masukan atau kritik dan saran dari perusahaan. Nah, pengunjung web tersebut yang pertama-tama kayak semacam kita mengisi formulir. Yang pertama kita memasukkan nama. Berhubung saya sebelumnya sudah pernah menginputkan, maka langsung saja. Kemudian nomor HP, lalu ada email kita sendiri. Kemudian pada detail ini kita memberikan berupa masukan atau kritik dan saran. Misalnya dibalik ini. Kemudian kita bisa submit, yaitu atau dengan mengklik tombol send seperti ini, maka secara otomatis akan mengirimkan ke email perusahaan tersebut. Dan mungkin tampilannya seperti ini di saya, dan mungkin di device masing-masing berbeda-beda. Kemudian jika ingin menghapus atau menginput ulang, kita bisa mengklik tombol delete. Nah, maka secara otomatis akan hilang dan kita akan menginputkannya kembali. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Bisa saya kembali alih ke Ibnu. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 50 dalam pemaparan materi atau mempresentasikan halaman website yang telah kami buat. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.